Selamat pagi Pak Sabian, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Bobi. Suara saya jelas ya? Oke, mari Bapak Ibu sebelum kita baca Alkitab kita berdoa. Bapa kami pagi hari ini membawa hati kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Entah berapa banyak dosa yang sudah kami buat. Berapa kali kami sudah menyakiti hati Tuhan ketika kami memilih jalan kami sendiri. Tapi Engkau dengan hati yang begitu lapang, dengan tangan yang terbuka lebar, terus menanti kami, bagaikan bapa yang menanti anak bungsu. Bapa kami memohon supaya anugerah-Mu yang begitu besar boleh terus menginspirasi kami. Kami rindu makin hari boleh makin mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami kemurahan-Mu, dan makin dibentuk serupa Kristus. Pagi ini kami bersyukur juga karena kami percaya firman yang kami baca, yang kami sebentar akan gumulkan bersama-sama adalah firman yang hidup. Firman yang akan menuntun kami untuk mewujudkan permohonan yang tadi kami panjatkan. Oleh karena itu kami berdoa Bapa supaya Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami sambil kami membaca ayat demi ayat. Berdoa supaya Engkau boleh melawat kami dimanapun kami berada. Kami beda-beda, kami di rumah kami masing-masing, tapi secara roh kami bergandengan tangan. Dari kota ke kota, dari suburb ke suburb, dari rumah ke rumah, kami satu di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mau menyambut firman-Mu. Berdoa juga supaya Engkau pakai hamba-Mu, ampuni segala dosanya, dan kiranya Engkau boleh pakai, layakan, menjadi saluran berkat di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan diri kami untuk dibentuk sebagai tanah liat di tangan penjunan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi menjelang siang. Bersyukur bisa dapat kesempatan oleh Pak Kasdi melayani firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian baik-baik semuanya. Kalau ada yang sedang bergumul juga, saya harap damai sejahtera Allah boleh mengisi dan menenteramkan hati kita. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak di dunia ini yang bisa bikin kita happy, bikin kita bahagia gitu ya. Misalnya quality time sama keluarga yang hari-hari ini makin banyak karena mungkin Bapak Ibu kerjanya dari rumah, work from home. Atau mungkin makanan kesukaan yang comforting banget, yang meski nggak boleh jalan lebih dari 5 km sekarang, kita tetap bisa kejar via online app, begitu ya. Demikian juga misalnya kemenangan tim nasional, entah di nomor renang kemarin, tim nasional Australia di Olimpiade menang, atau mungkin Bapak Ibu ikutin badminton yang Indonesia juga bawa pulang medali emas. Kita pantengin tiap hari gitu. Ada banyak hal yang bisa bikin kita bahagia, bikin kita bersuka cita, dan Bapak Ibu bisa tambahkan terus listnya, daftarnya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan membahas kesukaan, khususnya kesukaan akan Taurat Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh, ada satu pertanyaan yang saya pikir bisa menuntun kita dalam perenungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakinnya setiap kita tahu betapa mulianya, betapa berharganya firman Tuhan. Sampai-sampai saudara-saudara seiman kita di belahan dunia tertentu bahkan rela
berada di ujung tanduk, rela mempertahankan nyawanya demi sekedar menyimpan beberapa lembar dari buku ini, kitab ini, hanya beberapa lembar. Atau mereka rela mempertaruhkan hidup mereka. Buku ini begitu berharga. Namun apa yang kita pikir berharga belum tentu benar-benar kita dambakan di hati, bukan? Ada yang tahu sayur itu baik, tapi kita nggak mau makan, walaupun kita tahu baik. Atau ada yang tahu olahraga menyehatkan, tapi malas gerak. Jadi apa yang ada di kepala kita belum tentu ada di hati. Apa yang kita tahu belum tentu kita rindukan. Demikian pula dengan firman Tuhan. Penting. Tapi mungkinkah seringnya kita belum mendambakan firman seintens itu, sehebat yang kita pikir kita seharusnya miliki. Jadi ada gap antara di mana kita berada, hasrat kita atau derajat kesukaan kita tentang firman Tuhan dengan yang ideal itu. Ada gap di situ. Menyadari kesenjangan ini, jarak ini esensial supaya kita tahu Bapak Ibu, kita lagi ada di mana dan bagaimana kita bisa sampai ke sana. Keep it at the back of your mind gitu. Kita simpen sebentar kesadaran di mana kita sekarang terhadap kecintaan kita terhadap firman Tuhan sambil kita menjalani, menelusuri nyanyian kita hari ini, mazmur kita hari ini. Sedikit latar belakang Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa fakta menarik untuk mempersiapkan refleksi kita. Bapak Ibu, Alkitab kita terdiri dari 1189 pasal. 1189 pasal. Dan pasal yang di tengah-tengah dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada di pasal di kitab Mazmur. Tepatnya Mazmur 117. Itu pasal ke-595. Nah, Bapak Ibu, Mazmur 117 ini adalah Mazmur terpendek di Alkitab. Pasal terpendek di Alkitab dari 1000 pasal itu yang paling pendek Mazmur 117, yang paling panjang adalah Mazmur 119. Nah, pasal ini khususnya dari ayat 1 sampai ayat 176 menceritakan tentang Taurat Tuhan, merayakan Taurat Tuhan sebagai pemberian Allah, hadiah Allah bagi manusia. Kalau yang ngasih Allah, kita bisa membayangkan seperti apa kualitas pemberiannya, bukan? Taurat dilihat sebagai penuntun hidup, hadiah sempurna dari perjanjiannya. Itu kita bisa resapi kalau kita baca ayat demi ayat di Mazmur 119. Dan dari 176 ayat ini, pasal ini menyebut kata firman atau padanannya, hukum, perintah, ketetapan, peringatan, janji, itu berulang-ulang kali. Strukturnya disusun sedemikian rupa. Jadi berdasarkan alfabet bahasa Ibrani. Ada 22 alfabet yang membagi 176 ayat ini. Masing-masing 8 ayat. Satu alfabet, 8 ayat, 8 ayat. Ayat kita ini ayat yang hurufnya shin atau sin, yang S, huruf S. Ketika menyanyikan atau mendoakan bagian ini, akan jelas betapa pemazmur terpukau kepada Allah. Allah yang adalah kasih, sungguh sangat mencintai umatnya, sampai-sampai ngasih hadiah ini. Tentang Mazmur ini, pasal ini, C.S. Lewis bilang, beberapa dari Mazmur lain itu mengungkapkan reaksi yang spontan. Tapi Mazmur ini nggak gitu. Pasal ini disusun sedemikian rupa, jadi kita bisa lihat sebagai ungkapan seni yang sangat rapih, yang sangat seksama, disulam perlahan demi perlahan, benang demi benang, kasih demi kasih, kesukaan demi kesukaan, melalui waktu yang panjang. Ini yang digambarkan lewat Mazmur 119. Dan lebih spesifik lagi, Mazmur 119 ayat 161 sampai 168, pesan yang disampaikan adalah ini. Ketenteraman akan mengisi hidup mereka yang percaya kepada firman Tuhan. Ketenteraman akan mengisi hidup mereka yang percaya kepada perintah Allah. Jadi seseorang yang digambarkan di sini bukan seseorang yang taat pada ketetapan Allah demi ketaatan itu sendiri.
Bukan taat supaya confirm pada pola tertentu. Orang-orang yang demikian banyak. Orang-orang yang legalistik. Kenapa melakukan hal itu? Ya pokoknya harus dilakukan. Itu beda banget dari sini. Mereka pemazmur di sini tidak hanya melakukan demi sekedar melakukan. Tapi dia taat karena sudah mengalami Allah. Mengalami kepenuhan hidup di dalam hadirat Allah. Dan ini yang menggambar suasana yang tergambar. Mari kita perhatikan ya Bapak Ibu. Ayat-ayatnya dari Mazmur 161. Dikatakan di sini pembesar-pembesar mengejek aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Bapak Ibu pernah dikejar gak? Gimana rasanya kira-kira diuber-uber sama pihak berwenang, polisi atau politikus? Was-was bukan? Saya jadi ingat kisah penggiat HAM, hak asasi manusia di Indonesia tahun 2004, namanya Munir. Dia mati diracun arsenik selagi terbang dalam pesawat. Dan peristiwa itu masih belum selesai sampai sekarang. Dikejar oleh pembesar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setting yang mirip-mirip, itu pula yang dihadapi oleh pemazmur. Dia bilang pembesar mengejar aku. Namun dia menggambarkan bagaimana dirinya gemetar bukan saat pembesar-pembesar itu mengejar dia tanpa alasan, melainkan saat menghadapi firman Tuhan. Loh, kok menghadapi firman Tuhan gemetar ketakutan? Karena dibandingkan sama pembesar-pembesar itu bukan apa-apa. Mazmur 2 ayat 11 bilang, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur lebih takut sama Allah ketimbang sama yang lain. Lanjut 162. Aku bergembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Di ayat sebelumnya kita tahu pemazmur dianiaya. Tapi ketimbang marah, ketimbang sedih, pemazmur bergembira. Bagaikan pejuang atau tentara prajurit yang pulang dari perang dengan membawa pulang jarahan. Kapan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kapan terakhir kita bersuka cita karena dapat hadiah yang begitu berkesan? Mungkin dapat door prize. Mungkin yang student bisa diterima di kampus favorit. Mungkin yang sudah punya pacar atau menikah dapat kejutan anniversary dari pasangannya. Mungkin orang tua kelahiran anak. Yang pertama begitu bisa menggendong di dekapan kita pertama kali itu, rasanya begitu penuh, begitu bersuka cita. Pengalaman tersebut bikin serasa naik ke langit. Bahagia betul. Kebayang? Kapan terakhir kali? Seperti itulah pengalaman pemazmur atas janji Tuhan. Meski dianiaya. Seperti menerima harta yang tak ternilai. Dapat jarahan. Dapat hadiah. Berikutnya di ayat 63, 164. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dua ayat ini, pertama pemazmur mengkontraskan kebenciannya pada dusta dengan kecintaannya pada Taurat. Kebenciannya pada dusta, pada dosa, dan kecintaannya kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan. Perhatikan bagaimana cintanya pada Tuhan itu diwujudkan di ayat 64, 164. Setiap hari, sepanjang hari. Sekitar 40 tahun yang lalu ada lagu hits di Indonesia. Ditulis oleh Rinto Harahap. Kalau Bapak Ibu di generasi itu, lagu ini dipopulerkan oleh Diana Nasution. Di lagu itu perasaannya dibilang campur aduk. Benci tapi rindu. Kenapa? Karena sikap pacarnya yang datang dan pergi sesuka hatinya. Ada mixed feeling. Perasaan yang bercampur pada lagu tersebut.
Tapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, feelingnya nggak mix. Feelingnya cuma satu, senada diungkapkan. Bukan benci tapi rindu, benci dan jijik. Dia nggak suka, dia muak terhadap dosa. Tapi tentang hukum Tuhan, it's all the other way around. Pemazmur begitu mencintai. Dibanding sama dosa, dia begitu mencintai firman. Angka 7 adalah angka yang lengkap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Angka yang sempurna. Jadi ketika di 1:64 dia bilang, 7 hari dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ini adalah ungkapan yang mau bilang, dia sepanjang hari, setiap hari, banyak kali, sering kali memuji Tuhan. Sedemikian cintanya sama firman Tuhan sampai dia begitu memuji-muji Tuhan. Kemudian lanjut 165, 166. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita habis pikir, atau malah nggak habis pikir, kenapa ya ada orang yang mau mati martir? Mau susah meski dianiaya. Mau tetap berpegang meski iman dilarang. Dua ayat berikut ini, 165, 166 menggambarkannya. Dikatakan meski dikelilingi ancaman, pemazmur menggambarkan bagaimana mereka yang mengikuti petunjuk Tuhan akan mengalami stabilitas di masa sekarang dan ada harapan di masa depan. 165, 166. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Oleh karena itu aku menantikan keselamatan yang daripadamu Tuhan. Aku melakukan perintah-perintah-Mu. Batu sandungan itu biasanya di Alkitab adalah ekspresi musibah. Nah, berdasarkan ayat ini, alasan orang yang mencintai Taurat Tuhan adalah karena dia beroleh tentram, dia beroleh shalom, dia punya damai sejahtera. Karena Allah menuntun dalam terangnya di 165. Mazmur 112 ayat 4 bilang di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap. Dan kalau kita kaitkan dengan 2 Korintus 4, Paulus mengungkapkan bagaimana terang Kristus begitu menginspirasi pelayanannya di tengah kesulitan. Paulus pelayanan, penginjilan, nggak mudah. Tapi ini yang dia tulis. Sebab itu kami tidak tawar hati, kami tidak kecut hati, kami tidak putus asa. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot lewat segala macam penganiayaan dan tantangan pelayanannya, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, tetapi yang tidak kelihatan kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang ikut Tuhan, mereka yang cinta akan Tuhan, mereka yang mengasihi firman Tuhan, meskipun sulit mengikut Tuhan, penginjilan khususnya untuk konteks 2 Korintus 4 sulit begitu rupa, tapi tidak akan bikin goyah. Karena ada ketentraman, ada motivasi yang akan bikin hati kita meluap-luap dan senantiasa semangat, senantiasa melangkah ke depan maju di tengah segala hambatan yang ada. 166 bilang, aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Bapak Ibu menantikan keselamatan dari Tuhan tidak? Mungkin hidup kita nyaman sekarang ya. Mungkin. Di Australia kondisinya walaupun kasus naik terus, tapi dibanding saudara kita, saya punya keluarga di Indonesia, papa, mama, dede, kasusnya naik terus bikin was-was. Bersyukur di sini baik, di Australia baik. Dan kadang-kadang dalam situasi yang nyaman, comfort zone, kita tahu Tuhan adalah sumber keselamatan kita, tapi kita nggak ngerasa butuh Tuhan untuk diselamatkan. Saya nyaman, saya comfort. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu gimana cerita Bapak Ibu
di tempat masing-masing. Mungkin ada Bapak Ibu yang berduka karena saudara di Indonesia kena COVID dan meninggal. Mungkin ada Bapak Ibu yang gundah gulana karena kerjaan Bapak Ibu makin nggak pasti di masa-masa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita masih nafas, pasti ada masalah hidup. Karena katanya di dunia ini yang nggak punya masalah cuma 2 orang. Cuma 2 orang, yaitu pertama orang yang meninggal karena sudah tiada, dan yang kedua orang gila karena dia tidak tahu bahwa ia tidak sadar bahwa ia punya masalah. Tapi bagi mayoritas manusia, kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari selama kita masih hidup, kita akan punya masalah. Kita akan mengalami masalah. Tapi dari ayat 166 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketimbang mengasihani diri, aduh kenapa hidup saya kok begini amat ya, aduh susah banget dari dulu apes, daripada mengasihani diri di kubangan lumpur kehidupan, pemazmur menunggu kelepasan dari masalah serius. Pemazmur menantikan kelepasan dari kondisi genting dengan melakukan perintah Allah. Kondisi tidak bikin dia terlena, kondisi yang nyaman, atau kondisi yang sulit tidak bikin dia pasif, meringkuk ke dalam. Tapi dia tetap melakukan perintah-perintah Allah sambil menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Dan buat kita sekarang yang sudah kenal Tuhan Yesus, ayat ini bisa kita maknai sebagai hari di mana Tuhan Yesus akan kembali. Yohanes 14 ayat 3 bilang, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pengen nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Rindu nggak pengen waktu itu tiba secepatnya? Di mana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pemazmur begitu menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita harusnya menantikan juga. Pengen bersama dengan Tuhan. Lanjut ayat 167, 168. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. 167 bilang, aku, my soul, bahasa Inggrisnya my soul, berpegang pada peringatan-peringatanmu. Karena kasih terhadap firman Allah, karena cintanya terhadap firman Tuhan. Sudah meresap sampai ke tulang, sudah meresap sampai ke relung hatinya. Ada kerinduan mendalam yang kita rasakan waktu pemazmur nulis hal ini. Kerinduan mendalam yang mencerminkan kasihnya, hasratnya. Dan di 168 dibilang, seluruh hidupku terbuka di hadapanmu Tuhan. Karena pemazmur tahu setiap hal yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Kayak ada lagu sekolah minggu yang bilang, mata Tuhan melihat semua yang kita buat. Baik yang baik maupun yang jahat. Pemazmur sadar akan hal ini. Oleh karena itu, dia punya motivasi untuk tetap hidup menjaga hati nurani. Tetap hidup berpegang pada titah-titah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gemetar dan gembira, cinta ketimbang benci, pujian dan ketentraman, harapan dan ketabahan, semuanya diringkaskan dalam ayat-ayat kita. Kalau ada satu kesan yang mau kita tarik dari 161 sampai 168, kesan itu adalah bahwa pemazmur begitu tergila-gila dengan firman Tuhan. Ya, tergila-gila. Pujian adalah suatu ekspresi yang melengkapi kesukaan seseorang. Seseorang yang bersuka akan pasangannya akan memuji kualitas unggulnya. Atau misalnya seusai, kalau Bapak Ibu ada yang suka orkestra, seusai melihat simfoni orkestra, pujian akan permainan yang begitu indah dan harmonis dari berbagai alat musik yang berkolaborasi, tidaklah aneh. Kita akan memuji karena permainannya begitu indah, harmonis. Atau kalau Bapak Ibu suka coastal walk atau bushwalking, ketika lewatin tebing, jalan di hutan, melihat deburan ombak, kita akan memuji pemandangan spektakuler yang ada di depan mata kita. Kita akan memuji ketika kita bersuka. Kesukaan yang benar dari dalam
akan secara alami terwujud lewat pujian. Jadi nggak dibuat-buat, nggak pura-pura. Dan kita lihat itu jelas dalam diri pemazmur, dalam tulisan ini. Ketika dia bicara tentang firman, kita bisa lihat betul passion-nya. Dan satu-satunya tanggapan yang tepat adalah dengan mencoba setelah melihat hal ini, merindukan hal ini, responnya adalah menghadirkan keindahan dari Taurat Tuhan sebanyak mungkin di dalam kehidupan kita. Berpegang pada ketetapannya, pada ajarannya. Dan pemazmur sedang memberitahu sebenarnya lewat itu semua. Bahwa Tuhan, aku cinta banget sama Tuhan. Tuhan, aku rindu sama firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Aku kagum akan pengetahuanmu. Aku terkesima, aku terpesona akan kebenaranmu. Pujian ini menyempurnakan kesukaannya akan firman Tuhan. Sekalipun dianiaya, ketaatannya tidak goyah. Karena ia telah mengalami bagaimana hukum Allah yang benar. Dan ia mencintai kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 kali dia penuh hati mengabdi kepada Allah dengan tulus. Pertanyaannya buat kita, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertanyaan yang tadi saya tanyakan di awal. Antara apa yang kita tahu yang ideal dengan di mana kita sekarang. Seberapa jauh gap-nya? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita garis bawahi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, bahwa kita tahu bukan hukum PL Perjanjian Lama maupun hukum PB Perjanjian Baru yang merupakan kunci untuk kita bisa masuk dan berelasi dengan Allah. Tapi semata-mata karena kemurahan Allah, kita boleh masuk dan berelasi dengan Dia. Bukan karena kita cinta sama firman Tuhan, bukan karena kita melakukan ketetapannya kita bisa berelasi dengan Allah, tapi karena Allah terlebih dahulu mencari kita ketika kita berdosa. Namun, Taurat Tuhan itu konsisten dengan karakter Allah. Dan kita bisa memelihara relasi kita dengan Allah ketika kita menjalani hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya jadi. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dan di Roma 3 ayat 23, kenyataannya setiap kita adalah orang berdosa. Setiap kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gimana? Yesus adalah satu-satunya yang mampu menggenapi hukum Taurat. Dan dia melakukan hal itu buat kita. Buat kita, sebenarnya kita amat layak dihukum karena sudah tidak terhitung pelanggaran kita. Bahkan dengan sengaja, dengan bangga, dengan acuh, kita kesampingkan apa yang kita tahu tentang Tuhan dan kita melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir bisa memuaskan kita kerjakan. Entah berapa kali kita menyakiti Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita ribut sama orang, tapi Tuhan yang kena getahnya. Kita berantem sama orang, tapi Tuhan yang kita salah-salahin. Kalau jadi Tuhan, mungkin capek hati sebenarnya sama kita ya. Kita aja bisa gitu, capek hati sama teman kita, sama pasangan kita, sama keluarga kita. Tapi di sini yang bikin kita harusnya nggak berhenti kagum, nggak berhenti terkesima. Syukur kepada Allah, kata Roma 7 ayat 25, Paulus bilang, syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus yang mampu menggenapi hukum Taurat, dia menggenapinya buat kita. Dia menggenapinya supaya kita yang jauh dari Allah bisa dibawa nempel lagi, dibawa dekat lagi. Kita bisa kembali berelasi dengan Allah. Kita yang sebenarnya sudah rusak dengan dosa, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau bikin indah kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kisah begini. Waktu itu tahun 1898, Ben meninggalkan daerah timur 8 tahun yang lalu dan pergi ke daerah barat untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik. Dan selama 8 tahun itu akhirnya dia bisa cukup oke mengumpulkan 300 hektar tanah yang subur
membangun sebuah rumah yang indah, rumah pertanian yang nyaman. Dia tanam gandum, jagung, dan semua sayurannya di padang dia, di kebun dia. Dan dia berhasil membiakkan sapi hingga ada 200 ekor. Lumayan ya. Setelah menyelesaikan semua ini hanya dalam 8 tahun, dia memutuskan bahwa inilah saatnya. Saat ngapain? Ia pasang iklan di surat kabar New York. Dicari tulisannya. Dicari seorang wanita baik yang bersedia menjadi sahabat pena. Pernikahan memungkinkan bagi wanita yang tepat. Jadi dia cari teman pena dulu. Tak lama kemudian dia mulai menerima surat dari seorang perempuan, seorang wanita yang namanya Molly. Interaksi mereka segera berubah dari interaksi teman menjadi cinta terhadap satu sama lain. Sekarang Ben lagi di situ, di stasiun itu. Stasiun kereta Kansas City. Dia lagi tunggu Molly datang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang akrab dengan surat menyurat tahu betapa saat penantian setelah sekian lama long distance gitu ya, dan akhirnya bisa ketemu itu berdegup kencang jantung. Saat kereta yang ditunggu tiba, banyak perempuan, banyak wanita turun. Tiba-tiba dia teriak, "Molly, di sini!" Molly melihat ke arah Ben, berjalan ke arah Ben, tersenyum, dan mengulurkan tangannya. Dan diambil sama Ben. Lalu Molly tanya, "Bagaimana kamu bisa tahu siapa saya?" Kemudian dari baju kerjanya, di sakunya yang belakang diambil, "Dari sini, dari surat-surat yang selama ini ditulis. Tapi kan aku nggak pernah kirim gambar, nggak pernah kirim foto." Ben menunduk sejenak, terus bilang, "Oh iya, ada banyak gambar sebenarnya dari kata-katamu. Kamu tahu nggak? Aku menghabiskan waktu berjam-jam membaca setiap kata, mencari setiap petunjuk kecil yang bisa menggambarkan siapa kamu yang sebenarnya." Dan Ben telah jatuh cinta dengan kata-kata Molly sebelum dia melihat Molly. Dia jatuh cinta terhadap kata-kata Molly yang melukiskan indahnya, cantiknya Molly. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang berharga melukiskan potret tentang Allah, tentang siapa Dia. Kita, gereja, sebagai mempelai Kristus, apakah jatuh cinta kepada firman, kepada surat cinta Tuhan? Kesukaan kita terhadap firman Tuhan yang tertulis menggambarkan seberapa besar cinta kita terhadap Sang Firman yang hidup itu. Firman Tuhan hari ini menantang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah masa-masa ini cinta kita terhadap firman makin bertumbuh atau malah makin pudar? Kiranya kecintaan pemazmur terhadap Taurat Tuhan menggugah kita juga dan mendorong hasrat kita. Sehingga kebenaran firman hari ini bisa jadi milik kita. Sebab ketentraman akan mengisi hidup mereka yang percaya kepada perintah Allah. Ketentraman akan mengisi hidup mereka yang cinta, yang merindukan firman Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur sungguh. Mengucap syukur karena firman-Mu indah, firman-Mu luar biasa. Dan kami bersyukur setiap kali kami baca, setiap kali kami merenungkannya, kami boleh tergugah, kami boleh tergerak. Hati kami tahu bahwa ada sesuatu lebih besar, sesuatu yang lebih indah dari apa yang sudah kami miliki. Dan kami mau terus bertumbuh ke sana. Kami mau mengejar itu. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Kami mau menumbuhkan, kami mau cinta terhadap firman Tuhan lebih lagi. Ampuni kami Bapak, kalau selama ini kami pikir yang lain bisa lebih memenuhkan. Film mungkin lebih memuaskan, makanan atau pribadi-pribadi tertentu dalam hidup kami bisa lebih mengisi kekosongan kami. Tapi hari ini kami bisa lihat Bapak, sungguh hanya firman Tuhan yang bisa jadi kepenuhan hidup kami. Hanya firman Tuhan yang bisa memuaskan kami.
Karena Tuhan menciptakan kami untuk Engkau. Dan hanya kepada Engkau saja sumber kepuasan sejati bisa kami alami. Bantu kami Bapa, kami yang masih malas-malas, kami yang jauh, atau bahkan kami yang asing dengan segala hal yang ditulis di bagian hari ini. Bantu kami untuk boleh lebih lagi mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau cinta Tuhan, kami mau mengalami Tuhan. Kami mau betul-betul nggak cuma tahu di kepala bahwa firman baik, tapi kami punya hasrat yang meluap-luap. Bapak, Engkau lihat setiap jemaatmu di tempat ini yang ikut ibadah Zoom maupun yang lewat YouTube. Bapak, kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka. Berkati pergumulan mereka yang sulit yang saat ini sedang mereka hadapi. Kuatkan tangan-tangan yang lemah. Teguhkan hati-hati yang loyo. Supaya kami boleh terus dibaharui sama seperti Paulus. Meskipun tubuh makin hari makin lemah, tapi batinnya kami terus-menerus dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapak untuk Mazmur. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan terima kasih untuk Yesus Kristus yang sudah mati menggenapi hukum Taurat buat kami orang berdosa. Biar hidup kami boleh penuh dengan damai, ketentraman, dan cinta terhadap Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk peringatan kepada kita semua. Sangat hari baca firman Tuhan, jadi pengen kenal lagi siapa itu. Mudah-mudahan bukan hanya dalam ya, tapi juga ini hadir. Terus kalian yang kita sama-sama mengakui iman kita seturut dengan Tuhan iman terasihi, dan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Kita sengsara bahwa disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Surga, sebelah kanan Allah, karena Ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, puja yang kudus dan am, yang kudus, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik. Pagi ini kita juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, puji dan syukur Bapak untuk pagi hari ini, kalau kami boleh sama-sama datang menghadap hadirat-Mu Bapak. Kami boleh bersatu di dalam doa-doa syafaat kami. Kalau pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa Bapak, khususnya untuk kebakaran hutan yang terjadi di beberapa negara yang ada saat ini Bapak. Mungkin jujur, kalau kami saat ini lebih banyak berkonsentrasi dengan berita-berita dari beberapa negara mengenai COVID, sehingga kami pun mungkin tidak terlalu konsentrasi dengan kebakaran yang sedang terjadi, seperti di Italia, di Prancis, di Spanyol, Amerika, dan Yunani. Tapi biarlah Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersatu berdoa Bapak. Kami mau menyerahkan Bapak untuk bencana alam yang sedang terjadi ini Bapak. Biarlah kiranya orang-orang yang boleh terlibat, orang-orang yang memang boleh membantu di dalam kebakaran ini Bapak, Engkau boleh
sertai mereka Bapak satu persatu Bapak. Dan kami percaya Bapak untuk musibah yang boleh terjadi ini juga Bapak, Kau mau lindungi untuk orang-orang yang ada Bapak, orang-orang yang terkena musibah ini Bapak. Sertai mereka di dalam segala sesuatunya Bapak. Kami tahu bahwa mungkin dalam keadaan yang memang tidak pasti, tidak menentu itu, tapi mereka harus mengalami musibah lain Bapak, yaitu kebakaran Bapak. Bapak tolong Bapak, sertai Bapak, dan biarlah kebakaran ini boleh benar-benar ada di dalam kendali-Mu Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa saat ini khususnya untuk pemberitaan Injil yang boleh dilakukan Bapak melalui berbagai sarana Bapak. Kau mau tolong Bapak agar pemberitaan Injil ini sendiri boleh benar-benar memberikan satu penghiburan dan kekuatan kepada banyak orang di dunia Bapak. Yang mungkin dalam keadaan saat ini mereka benar-benar merasakan hanya ketergantungan kepada Engkau saja Bapak. Bapak, pimpin Bapak, sertai segala sesuatu. Biarlah kami tidak terbatas dengan tempat dan ruang saja Bapak, tapi kami boleh benar-benar mendapatkan firman. Kami juga boleh mendoakan untuk orang-orang yang memang benar-benar ambil bagian di dalam pemberitaan Injil ini Bapak, agar benar-benar mereka juga bisa memberikan yang terbaik Bapak, mengatakan apa yang memang berasal daripada-Mu saja Bapak. Biarlah kiranya Bapak, untuk setiap anak-anak-Mu yang hidup dalam ketakutan, kecemasan akibat pandemi COVID ini Bapak, mereka boleh terus dikuatkan dan disegarkan Bapak. Bapak, Engkau mau tolong Bapak, dalam keterbatasan ini mungkin internet sangat diperlukan, dan biarlah melalui alat teknologi yang ada Bapak, ini semua bisa dipakai, dan semua ini bisa firman yang sudah boleh disampaikan itu juga boleh tersebar kemanapun memang Kau inginkan Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesehatan kami boleh berdoa bersama-sama Bapak, dan kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam tanah Putra Mentunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami boleh bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian kita juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini, supaya bisa digunakan. Tambahan terambil dari Yosua 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Karena engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renung itu siang dan malam. Kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Pak Ibu saudara sekalian, saat ini kita nggak di gereja, jadi kita nggak bisa uang persembahan kita dengan phone gitu ya. Ada tertera di layar kita, IRC, boleh uangnya kita sisihkan ke dalam amplop lockdown, kita bisa bawa. Sampai di penghujung yang kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengingat firman yang udah kita dengar, bersama-sama merenungkan, dan kita akan siap menutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian bersama-sama sampai akhir hidup kita.
kepada Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidup kita masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita, dan percayalah bahwa firman Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita, dan Tuhan akan selalu menyertai kita melalui berkat-Nya. Mari kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Kita boleh bersyukur kalau kita masih bisa mengikuti kebaktian meskipun secara online. Sebelum saya menyampaikan beberapa just update pada hari ini, atas nama Session dan Jemaat Arasi, kami bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabian Purnama atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Sabian. Kemarin Pak Sabian ulang tahun ya. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati selalu. Ada beberapa just update yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai COVID news. By 8 p.m. last night ada lagi 415 new cases. Dengan meningkatnya new cases, new restriction is applied now. What you can do and what you can't do. Bisa kita cek di New South Wales website untuk COVID-19 rules. Mari kita bersama-sama boleh mengikuti anjuran pemerintah. Jangan lupa kalau kita boleh terus bersama-sama juga boleh berdoa, minta Tuhan boleh memberikan hikmat dan bijaksana untuk pemerintah Australia dan kita semua supaya bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya buat persekutuan senior. Senior Fellowship akan diadakan melalui Zoom pada hari Selasa 17 Agustus 2021 jam 10. Kiranya para senior dapat mempersiapkan waktu untuk bersekutu dan melepaskan bersama melalui link Zoom yang akan diberikan pada hari Senin besok. Selanjutnya buat new duty roster. Buat new duty roster, revisi duty roster untuk bulan Agustus dan September sudah dibagikan. Tolong untuk semua yang bertugas melayani untuk mengecek jadwal yang sudah dibagikan. Apabila ada yang berhalangan, tolong untuk mencari penggantinya dan memberitahukan kepada saudara Wida atau saudara Bobby.